Jadi ada beberapa syarat yang dipersetujui oleh negara-negara lain yang kita tidak bersetuju. Tetapi kita masih dapat 19%. Kita tidak setuju transisi betul, banyak perkara yang dituntut. Tapi yang boleh umpamanya, yang dasar airport export, yang boleh kita tolak ansur, bukan saja kepada Amerika, kepada China, kepada semua negara. Jadi untuk kata kita mengalah, tidak. Malaysia ada di antara negara yang paling tegas mempertahankan beberapa peruntukan yang kita rasa sesuai dengan dasar negara kita. Umpamanya, yang paling penting, dasar Bumi Putera itu dianggap discriminatory. Dia tak boleh terima. Itu bertentangan dengan semangat perdagangan antarabangsa. Kita tak boleh. Malaysia masih pertahankan dan akhirnya diterima. Tapi saya juga fikir, saya tak mau risiko kita dapat 25% atau 40%. Kerana kita ni negara dagang. Dan dengan Amerika tu tinggi dagangan kita. Kita boleh menang sorak kampung, tetapi negara rugi dan ratusan ribu rakyat terkesan. Saya bertanggungjawab pertahan kepentingan rakyat. Tapi suara tetap Gaza, saya teruskan, tak betul langsung. Ya. Ada permohonan pagi ini, Menteri Luar tahu, daripada Presiden Iran untuk telefon, walaupun dipermainkan soal telefon, tapi betul. Berapa negara yang sanggup sering bercakap dengan Presiden Iran? Saya tidak ada pilihan. Saya tidak mahu ambil risiko yang akan membebankan negara. Tetapi negara ini bermaruah. Negara ini berdaulat. Negara ini merdeka. Jadi ada keputusan yang kita ambil untuk kepentingan. Dampak kebijakan tarif Trump terhadap negara-negara Asia Tenggara. Kebijakan tarif Trump diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April lalu telah mengguncang negara-negara di Asia Tenggara yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam menghadapi tarif tinggi dengan beberapa mencapai 49% yang berdampak pada berbagai industri seperti elektronik, chip, dan pabrik pakaian. Vietnam menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dengan AS untuk memangkas tarif dari 46% menjadi 20% sebagai imbalan atas penghapusan tarif impor AS. Negosiasi tarif berlangsung sengit dengan beberapa negara seperti Thailand menghadapi tantangan tambahan terkait isu-isu seperti permintaan AS untuk membuka pasar pertanian mereka. Perusahaan-perusahaan di Thailand seperti Hana Microelectronics dan SK Polymer sangat terpengaruh oleh tarif Trump, dengan ketidakpastian menjadi tantangan utama bagi mereka. AS menunduk Cina melakukan transshipment melalui Asia Tenggara untuk menghindari tarif yang menimbulkan kekhawatiran tambahan bagi perusahaan-perusahaan Asia Tenggara. Meskipun kesepakatan telah dicapai, detailnya masih belum jelas, dan negara-negara maju dan berkembang sama-sama berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif Trump yang fluktuatif. Sedangkan Malaysia sendiri harus memborong teknologi Amerika Serikat sampai 20.000 atau 2.400 triliun untuk mengatasi tarif Trump. Pemerintah Malaysia telah menyetujui kesepakatan perdagangan strategis dengan Amerika Serikat, berkomitmen untuk membeli teknologi dan gas alam cair LNG senilai 150 miliar USD dalam 5 tahun ke depan sebagai respon terhadap penempatan tarif impor AS. Kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi intensif untuk mengimbangi tarif impor AS sebesar 19% terhadap produk Malaysia, lebih rendah dari ancaman sebelumnya sebesar 20% yang akan berlaku mulai 8 Agustus 2025. Malaysia akan mengalokasikan belanja besar-besaran kepada perusahaan multinasional AS untuk mendukung sektor semikonduktor, kedirgantaraan, dan pusat data, serta investasi lintas negara sebesar 70 miliar
di AS. Sebagai imbalan, Malaysia memberikan konsesi perdagangan termasuk penurunan tarif impor untuk sebagian barang produk AS, melonggarkan hambatan non-tarif, dan mempermudah sertifikasi halal untuk ekspor daging dari AS.